So, mohon maaf sekali barusan ada gangguan teknis. Dan kita akan melanjutkan dengan perbedaan kuliah di Indonesia dan di Europe. Gimana Kak tadi tuh? Jadi tadi ya, pertama kalau misalnya di Rob, Mm-mm. sebelum masuk kelas itu wajib belajar dulu apa yang sudah dikirimkan seminggu sebelumnya, entah itu studi kasus, jurnal, ringkasan materi. Nah itu karena pada saat di kelas dosen di sini itu fokusnya adalah hanya diskusi. Misalnya itu studi kasus ya diskusi bagaimana ide kita yang sudah masuk gitu ya kan kalau kita udah baca otomatis kita udah cari referensi lain gitu ya info lain jadi kita cuma tinggal di kelas itu diskusi solusinya apa dan sebaiknya gimana gitu ya. Kalau misalnya eh, itu isinya adalah materi ringkasan, biasanya ketika kita masuk kelas itu cuma hanya pertanyaan-pertanyaan yang kita punya. Jadi kalau belum pernah baca materinya ya nggak akan ini karena nggak akan diulangi gitu. Sekalipun diulangi, diulanginya tuh sangat cepet gitu loh. Jadi emang harus udah paham sebelum masuk kelas. Terus kalau misalnya jurnal, nah biasanya yang didiskusikan ya langsung tentang kasusnya, implementasinya, dan kalau ada yang punya pertanyaan. Jadi rugi gitu. Kadang aku nggak masuk kelas bukan karena misalnya apa kesiangan atau gimana. Kadang kalau nggak masuk kelas malah karena ya belum baca jurnal. Tapi biasanya tetap ke library gitu ya, atau ya ngebut baca apa yang belum dibaca terus nanti pas temannya keluar mungkin bisa nanya tadi isinya tentang apa gitu. Karena ini nanti efeknya ke ujian. Jadi kalau di Indonesia itu ujiannya biasanya kalau dulu ya di kampusku ada beberapa dosen yang pertanyaan itu nggak ganti-ganti gitu. Udah 5 tahun itu aja gitu. Jadi udah bisa diapalin gitu ya. Atau pertanyaannya biasanya kalau di Indonesia itu lebih kayak ke teori gitu. Kalau di sini pertanyaan itu nggak mungkin teori. Entah itu praktek ataupun ujiannya itu bikin paper. Jadi mau nggak mau harus banyak baca. Jadi yang mau kuliah S2 di luar negeri itu harus banyak baca. Karena aku ngerasain sendiri. Pas dulu aku S1, aku nggak perlu banyak baca. Yang penting aku baca materi, ngapalin, beres gitu ya. Aku pasti bisa dapat A gitu ya, mentok-mentok A minus gitu. Karena aku ngerasain sendiri, dulu aku pas S1 aku nggak pernah belajar. Jadi kalau aku dulu triknya pas S1 ya udah di kelas dengerin, nyatet, ya udah nyantol gitu. Sebelum sebelum ujian yang penting ini apa namanya? Lihat catatan, baca udah pasti nilainya A. Bukti aku dapat 3,81 pas S1. Dan itu nggak pernah belajar karena aku waktu S1 malah fokusnya itu tadi belajar buat bikin paper buat international conference, belajar tentang bahasa ya. Aku dulu belajar bahasa lebih dalam buat exchange gitu. Jadi aku malah nggak pernah belajar buat kuliah dan terbukti nilaiku A, A minus, B gitu. Satu C selama 4 tahun itu aku dapat 1 C. Dan itu aku nggak bisa ngulangin karena waktu. Nah, terus kalau di S2 di sini tadi, ya kalau kayak aku pas S1 kayak gitu, ya nggak bisa gitu. Tapi untungnya dulu pas S1 walaupun aku nggak belajar buat di sekolah, di kampus, aku belajar buat research itu tadi kan. Jadi pas di sini ya otomatis udah terbiasa baca jurnal, eh, ya baca jurnal sih yang paling utama pas S2 tuh. Terus mungkin ada beberapa yang modeling, jadi itu harus sabar gitu ya. Ada beberapa yang pakai coding, jadi itu harus sabar. Kayak titik koma, space itu harus benar. Nah itu tantangannya itu sih bedanya, beda paling jauhnya kayak gitu. Mantap. Terus ini, kalau di Indonesia kan dulu Wikipedia, Blogspot itu kan masih dimaafkan ya. Kalau di sini nggak mungkin. Pasti kena ini kena hak cipta ataupun jadi kalau di Indonesia mungkin dulu masih bisa copy paste terus diubah-ubah dikit. Kalau di sini enggak, kita harus benar-benar bikin kalimat sendiri. Karena kalau enggak mereka tuh punya kayak apa sih Turnitin ya. Jadi kalau misalnya sampai lebih dari 15% yang sama dengan tulisan kita itu biasanya langsung nol nilainya atau di reject. Nah, kalau dosennya baik bisa ngulangin atau yang mau nol karena ada kasus gitu ya yang dapat itu nol dan ya ada yang bisa diulangi ada yang
ya udah mau nggak mau nilainya nol gitu. Nah itu ngerinya gitu ya. Jadi harus banyak baca, harus mau nggak mau rajin ke kampus. Kalau di Indonesia dulu perpustakaan tuh sepi, cuma isinya paling orang-orang yang lagi skripsi. Kalau di sini enggak, dari semester satu harus rajin ke perpustakaan. Makanya perpustakaan di Jerman kan juga banyak yang tutupnya jam 12 malam, buka 24 jam. Kayak di TUM itu buka 24 jam. Kalau di kampusku dulu tutupnya jam 11. Nah, aku dulu sering banget pulang jam 11 ikutin apa perpustakaan tutup gitu. Keren banget. Kakak kan kuliahnya pakai jilbab ya? Ada nggak Mm. tantangan gitu berjilbab? Enggak ada sih. Karena kebetulan kan kampus yang di Hungari itu kan international kampus ya. Jadi maksudnya em, ada kan ya kampus yang misal 90% orangnya itu orang lokal gitu ya. 10% baru yang international student. Nah, kalau di kampusku kebalik. Hmm. 95% itu Hmm. orang internasional, 5% itu orang lokal. Enak Jadi lah ya. Hmm. nggak ini, nggak adalah kayak gitu. Walaupun di Hungari. Nah, tapi sebenarnya aku ada cerita dari temanku yang kuliah di universitas nasionalnya mereka. Jadi maksudnya universitas yang 90% itu orang Hungari, dia cuma bagian dari 5%. Dia pakai jilbab, tapi yang nggak ada masalah juga gitu ya. Hmm. Cuma mungkin yang masa jadi apa sedikit tantangan adalah sholat ya. Hmm. Hmm. Nah, untungnya lagi karena saya kampusnya di international kampus, jadi saya emang punya ini, punya apa namanya, apa tempat sholat, ada musolanya gitu. Hmm. Bahkan kalau universitas yang gede kayak di teknis Universitas Munchen, mereka punya musola juga di beberapa kampusnya. Misalnya di beberapa gedung ya, kan ada apa klaster-klaster gedungnya. Nah, itu biasanya ada satu buat sholat. Walaupun ya campur ya cewek cowok karena ya mau nggak mau kan yang Hmm. penting buat sholat gitu. Pun sekalipun nggak ada tempat sholat kayak pas saya di Manchester University itu emang nggak ada kayak musola khusus itu nggak ada. Itu bisa banget lah gelar sajadah gitu ya di lorong-lorong yang sepi gitu ya di atas di loteng atau di dekat rooftop bisa lah diatur gitu. Tapi kalau untuk karena kamu berjilbab terus dirasisin enggak sih kalau di dunia kampus ya. Nah, kalau dunia non kampus itu agak beda. Maksudnya gini, kalau dari sisi eh, apa ya lingkungan gitu ya, mungkin emang agak sedikit punya tantangan ketika punya jilbab biasanya ya orang apa ya. Tapi kasusnya kalau cari kerja sih waktu itu. Kan maksudnya waktu itu temanku punya apa ya, kesempatan cari cari kerja tambahan walaupun dia beasiswa tapi beasiswanya tuh nggak yang melimpah gitu. Tapi kalau anak Erasmus nggak boleh kerja karena ibaratnya biaya hidup di Hungari waktu itu temanku 250 euro bisa hidup gitu ya. Beasiswa aku udah 4.000. Ngapain kerja gitu kan? Terus kayak pas di UK anak-anak LPDP aja dapatnya 900 950 aku udah dapat 1.000 kayak yang nggak mungkin lah nggak boleh kerja gitu ya. Jadi visa kita kalau anak Erasmus pasti visanya dilarang kerja karena udah di atas standar minimal di situ gitu jadi 4.000 yang itu satu semester, Kak. hah 4.000 euro satu semester. enggak 4.000 aku bilangnya 1.000 Aso, 1.000 euro satu semester. satu satu bulan. 1 bulan. Oh, hai, mantap. Iya jadi dulu di Budapest itu Iya. ini buang-buang uang gitu Ya, kayak jangan. gitu. Beneran, Ya. beneran sampai sampai kan aku selesai S2 itu aku masih punya gitu Tabungan. sisa uang dari itu padahal aku udah hedon. Aku Hmm. dulu pas di Hungari ya nggak pernah masak, tinggal di hotel bintang 2 selama tinggal di Hungari. Mhm. Bintang 3 malah orang dibersihin tiap hari kamarnya. Mhm. Tiap minggu dibersihin kamar mandinya. Beneran hotel gitu ya. Terus nggak pernah masak, selalu beli di luar, terus hedon, yang Mhm. belanja tuh nggak karuan gitu ya. Pas pas pindah ke Jerman baru ngerasa ya Allah aku banyak banget yang ngumpulin barang gitu ya ibaratnya. Terus kayak maksudnya kalau kemana-mana juga royal gitu ya. Misalnya jalan-jalan aku jalan selama SD aku jalan-jalan udah ke 15 16 negara. Jadi kayak padahal udah seboros itu gitu ya. Aku lulus S2 aku masih punya sisa tabungan yang bisa dipakai buat dulu masuk ke Jerman syarat visa yang 10.000. Jadi ya gitu.
kalau itu ya. Jadi rasis nggak terlalu ngerasain sih. Ya nggak pernah. Karena apalagi kalau di UK ya, karena kan di UK banyak juga orang-orang Muslim ya. Bahkan dekat rumahku tuh ada kayaknya deh masjid gitu. Dan toko halal juga kan dekat. Jadi kayak nggak ada sih. Emang yang lebih kerasa itu tadi di Hungari karena dia lebih ke Eropa Timur ya. Tapi untungnya juga di sana karena saya tinggalnya di ibu kota, ada komunitas muslimah gitu, ada halakoh gitu tiap 2 minggu sekali sampai sekarang masih jalan. Itu jadi ya nggak ada sih kebetulan. Jadi kalau masalah pakai jilbab gitu ya, menurutku sih pinter-pinteran kita gitu ya, mencari lingkungan, lingkungan tempat tinggal misalnya Ya. tadi ya karena saya tinggal di hotel bintang 3 jadi otomatis ya isinya ya berpendidikan gitu ya ibaratnya. Tapi kalau misalnya di lingkungan yang luar mungkin emang sedikit agak ini, tapi ya nggak terlalu sih. Pasti nemulah orang Islam kalau mencari. Mm-mm. Mantap. Terus berarti apa nih tips-tipsnya Kak biar bisa lulus dengan baik dan ini bisa itu kalau nggak lulus gitu dicabut itu nggak sih beasiswanya atau gimana sih? Ah, ya menarik ya sebenarnya. Jadi eh, agak susah sih. Maksudnya gini, kan ketika mereka menyeleksi, itu mereka menyeleksinya udah sangat-sangat ya. Bayangin aja, cuma 25 orang dari seluruh dunia, ibarat kata. Mm-mm. Dari US aja cuma 2 orang. Mm-mm. Dari Amerika Selatan cuma 3 orang. Itu udah 5. Dari Eropa cuma 5 orang, 10 ya. Terus dari India itu ada 3 orang, Mm-mm. 13. Terus dari Filipina, Indonesia itu ada 2 orang, 15. Mm-mm. Terus dari Pakistan ada 2 orang, 17. Terus dari Afrika ada 1 orang, 18. Terus dari mana lagi ya? 18 ya udah ya. Oh, Meksiko. Meksiko nggak dihitung di bawah tadi aku. Meksiko ada 1 orang, 19. Eh, UK ada 2 orang, 21. Mm-mm. Ya, karena waktu itu kita nggak full 25 orang ikut semua. Jadi yang beasiswa cuma 21 orang ini. Dan ada beberapa yang eh, mereka pakai uang sendiri. Itu dari Netherlands sama dari mana gitu. Lupa. Mm-mm. Siapa yang dulu? Dari UK juga ada yang pakai biaya sendiri. Nah, ini ibarat kata cuma segini gitu. Jadi mereka tuh emang benar-benar memfilter orang-orang yang mereka percaya bisa ngelulusin. Mm-mm. Dan ya emang benar, kita lulus, semuanya lulus gitu. Keren, Paham keren. nggak? Kayak ya ya udah ya mereka udah sangat selektif lah ibaratnya. Karena pas di motivation letter itu ya, salah satu tipsnya ketika nulis motivation letter di Erasmus, itu kita tuh harus bisa menunjukkan bahwa kita itu bisa beradaptasi dengan cepat dan kita itu sangat strong gitu ya untuk masalah sesuatu yang sangat em, pressure gitu. Paham gak sih? Kayak bayangin deh kalau orangnya itu yang nggak pernah kemana-mana selama hidupnya gitu ya, tinggal sama orang tua. Ya gimana mereka mau survive tadi ya? Mm-mm. Apa cari rumah baru, cari lingkungan baru, ngurusin dokumen visa, Mm-mm. adaptasi lagi tentang apa cara belajar. Jadi nggak mungkin gitu. Nah, jadi aku nggak tahu Kak, kasus kalau ada yang nggak lulus. Nah, dulu emang mungkin berapa ya, 4 tahun sebelumnya itu pernah ada cerita gitu ya, tapi bukan di Erasmus yang aku ini. Itu emang mereka ya udah gitu, lepas aja. Tapi ada juga kasus yang disuruh balikin. Kan 1.000 euro berapa ya waktu itu aku kayaknya 1.000 euro per bulan kan. Kita Mm-mm. kuliah 24 bulan, berarti 24.000. Mm-mm. Nah, setiap setiap awal tahun kita dapat 3.000. Jadi total kita dapat uang cash itu 30.000 dari Erasmus. Mm-mm. Terus mereka kan harus bayar uang apa ke kampusnya ya. Nah, itu 15.000. Jadi seingat aku dulu tuh aku dapat 45.000 gitu di pengumumannya. Nah, itu kalau nggak salah kalau nggak lulus ya ya kena gitu. Berapa persennya dari 45.000 itu. Sih, sih. Itu. Jadi aku nggak tahu sih, tapi ya pasti lulus sih karena gimana ya nggak ada alasan buat nggak lulus juga karena selain misalnya tadi ya udah terseleksi dengan baik. Nah, Mm-mm. ketika kita kuliah pun kita kayak itu tadi tertuntut untuk menjadi yang terbaik gimana sih kayak
apa Mhm. ya, atmosfer Mhm. kompetisinya tuh kuat gitu. Ya, ya. Jadi ya terus terakhir adalah ini, kita tuh selalu punya kayak apa ya, bukan mentor sih, tapi kayak jadi satu dosen itu kayak pegang tiga tiga mahasiswa. Nah, dia tuh bertanggung jawab buat apa ya, kayak nemenin lah tiga orang ini nyelesain studinya. Jadi waktu itu aku punya satu dosen yang nemenin studi aku gitu kan. Nah, ya kalau kita punya masalah atau ada apa-apa ya ke dia. Karena ada kasus juga temanku ada yang satu semester itu kayak apa sih, on leave, medical leave. Karena emang waktu itu stres banget kan, corona gitu. Terus tuntutan kuliah. Jadi dia akhirnya mundur Hmm. mundur lulusnya. Tapi tetap lulus karena ya tadi karena ada surat dari dokter dan seterusnya jadi bisa buat mundurin gitu. Mantap jiwa. Setelah lulus nih Kak, mereka masih ada ikatan gitu nggak? Kayak kemudian ada ikatan alumninya atau gimana-gimana gitu. Terus masih diminta Ya itu atau enggak? enggak sih, kayak enggak ada tuntutan ya, kayak Eropa ini tuh ngasih cuma-cuma gitu. Cuma Hmm. kalau kayak ada ikatannya ya pasti kan cuma 24 orang ya. Jadi Hmm. ya WhatsApp grupnya cuma segitu. Jadi kita ya masih saling berhubungan pada di mana gitu. Terus dari kampusnya juga sebenarnya dulu kampusku tuh kan dulu corona ya. Jadi emang nyari kerja pas aku lulus kan itu masih corona. Jadi masih agak susah gitu ya. Dan itu eh apa ya, bukan dari jurusan ya, dari koordinator Erasmus itu Hmm. membantu banget gitu. Maksudnya Hmm. kayak em, misalnya butuh apa nih gitu, apakah kita butuh pelatihan bikin CV atau apa gitu, jadi Hmm. lumayan terbantu gitu. Tapi kalau tuntutan untuk mengabdi ya nggak ada karena emang mereka ngasih cuma-cuma gitu. Dan Hmm. setahu aku ya, sebagian besar dari 22 orang ini tadi Hmm. cuma dua orang yang balik ke negaranya, yang lain semuanya stay di Eropa. Oke. Ada yang di UK dua, di UN, ada yang di Itali, ada yang di Sweden, ada lima kalau nggak salah. Terus aku di Jerman. Terus yang di Jerman nggak cuma aku sih, ada dua orang. So ada yang di UN di Switzerland, ada tiga orang. Hmm. Terus ada yang di Amerika, ada yang di Amerika Selatan, tapi aku lupa negaranya apa gitu. Ekuador apa mana gitu. Jadi intinya ya udah tersebar gitu. Jadi ya nggak ada tuntutan sama sekali. Ada nggak sih Kak motivasi dari orang-orang terdekat atau dari siapapun yang benar-benar bisa bikin Kakak survive gitu berjuang sejauh ini gitu? Hmm. Jadi sharing. Bisa dibilang sebenarnya aku tuh orangnya kompetitif ya. Maksudnya dalam artian karena aku dari kecil udah dilatih buat berkompetisi di atletik gitu ya. Maka ya sampai sekarang pun aku berkompetisi bahkan dengan saudaraku sendiri gitu ibaratnya. Jadi waktu itu dari pas aku masuk S1, kakakku udah S2 tadi aku bilang kan. Terus eh, dia beres S2, dia IPK-nya 400, masa sih aku nggak bisa gitu ya. Ya walaupun aku nggak bisa, aku buktiin cuma 3,8. Cuma ya aku udah maksimal gitu ya, karena emang beda kan. Dia pakai bahasa Indonesia, saya pakai bahasa Inggris. Terus ya itu karena dia pengen PhD gitu ya, terus dia apa sih namanya, settle gitu ibaratnya. Ya aku juga pengen kayak gitu, jadi ibaratnya ya dia aja bisa gitu kan, kita satu satu kandungan gitu ya, satu ibu gitu, masa sih nggak bisa gitu. Jadi motivasinya dari situ sih. Kalau dari sisi bapakku agak perfeksionis, jadi emang gitu. Kayak dulu aku pernah semester 1 kayaknya aku semuanya A deh. Jadi pas kuliah satu. Semester 2 tuh aku dapat 1 B. Terus aku bilang, oke Pak, cuma 3,9 gitu. Ah, kan masih bisa harusnya 4. Kayak, oke gitu. Jadi jadi mereka tuh tipenya emang nggak menuntut. Tapi dari akunya sendiri yang apa ya, merasa bahwa ya kita saingan, tapi saingan dalam hal yang bagus gitu ya tadi ya. Jadi berlomba-lomba untuk bisa sukses gitu. Bahkan adekku pun kebawa. Jadi sekarang kita bertiga semuanya udah S2. Aku, iya, adekku yang 3 tahun di bawahku, dia juga udah S2 lagi tesis sekarang. Jadi kayak ya
kita berlomba-lomba untuk jadi yang terbaik. Terus dari sisi ini sih ibu gitu ya, karena kan bapak ibuku udah S1 ibarat kata, jadi mereka maunya ya kita nggak cuma S1 Ya, tapi ya. S2 gitu. Jadi motivasinya itu sih. Terus Harus. motivasi apa lagi ya? Motivasi pengen tinggal di luar negeri kali ya. Maksudnya karena nggak tahu ya, aku udah jatuh cinta aja sama Jerman. Karena tadi sih mungkin emang udah jalannya harusnya nggak pulang ke Indonesia, makanya ya nggak pulang. Karena kan udah dari doanya tadi. Ya Allah, Mm-mm. kalau rezekiku, hidupku ke depan di Indonesia kasih beasiswa yang pulang. Tapi kalau Mm-mm. enggak ya yang nggak pulang, yang nggak pulang. Makanya yang nggak pulang gitu ya. Nyantol juga sama orang luar juga. Jadi ya itu. Mantap jiwa. Masih ada cita-cita S3 berarti ini. Sebenarnya di lubuk hati yang paling dalam masih, tapi aku kayaknya lagi kena burn out ya. Maksudnya dalam artian aku lagi pengen menjauh dulu dari dunia akademisi gitu ya. Mm. Aku pengen mungkin cari karir dulu di Mm. dunia teknis gitu ya, dunia kerja. Mm. Mungkin suatu hari nanti kalau aku udah punya anak atau gimana, udah agak slow gitu ya waktunya, bisa S3, tapi nggak sekarang. Tapi sebenarnya sebelum aku lulus S2 kemarin, aku tuh udah dapet tawaran S3. Udah dapet beasiswanya, Mm. Pak, tapi di Hungari. Mm. Tapi pertimbangannya adalah kalau aku beasiswa S3 di Hungari, Mm. buat apa? Karena kalau di Jerman kan kalau kita udah tinggal 5 tahun, bayar pajak, otomatis kita bisa permanen residence Mm. ya. Mm. Kalau di Hungari nggak bisa. Jadi mereka tuh nggak bisa ngasih permanen resident kalau kita udah PhD di sana. Kayak temanku PhD di Sweden, Mm. langsung dari S2, dia langsung dapat permanent resident dari EU karena emang negaranya kayak gitu kayak Jerman. Tapi Ya. kalau di Hungari enggak, itu pertimbangan satu, pertimbangan dua. Suamiku ngapain kalau aku S3 di sana gitu ya? Karena di sana orang belum bisa bahasa Inggris gitu, kamu nggak? Kayak Mm. kayak kayak sebenarnya Jerman juga sama kan. Kita nggak bisa cari kerja kalau kita belum bisa bahasanya. Nah, Mm. bahasa bahasa Jerman kan bisa dipelajari ya, terbukti bisa 1 tahun bisa listen lah, ngomongnya bisa lancar. Mm. Nah, kalau bahasa Hungari itu enggak. Bahasa Hungari itu kayak udah paling susah lah seluruh dunia gitu. Ya. Jadi iya, jadi emang nggak terbukti gitu, nggak bisa kan, nggak bisa belajar bahasa Mojor ya, namanya bahasa Mojor. Bahasa Mojor, Magyar misalnya, bahasa Mojor itu dalam waktu setahun nggak bisa. Kalau di Deutsch kan bisa. Setahun B2 tuh terjamin kalau benar-benar intensif. Mm. Benar, benar percaya. Oh, jadi begitu alasannya. Terus gimana Gitu. Kak setelah lulus S2 nih? Pengalaman cari kerja setelah S2? Nah, lumayan ya, ini cerita yang cukup ini karena sebenarnya sebelum aku, jadi pas aku lagi tesis itu, aku udah punya beberapa internship. Jadi jadi kalau di Erasmus jurusan aku itu wajib punya internship. Mm. Jadi pas di pertengahan tahun ke Mm. satu ke kedua di summer semesternya yang 3 bulan itu kita wajib punya internship. Nah waktu itu aku udah internship di salah satu lembaga riset dari Czech Republic Mm. selama 2 bulan. Nah, tapi pas aku mau tesis, aku juga daftar-daftar internship karena kan waktu itu buat visa ya. Jadi Mm. kalau ini perpanjang visa karena waktu aku nggak mau langsung pulang karena kalau di Hungari kalau kita apa namanya langsung lulus belum ada apa-apa, nggak ada internship, nggak ada apa, nggak ada sistemnya job seeker visa, nggak ada. Jadi harus udah punya pegangan yang Iya. buat punya apply visa. Nah, makanya pas lagi tesis, aku tuh udah nyari-nyari. Jadi nyari-nyari kerjanya justru pas lagi nyari tesis, Mm. bikin tesis. Nah, pas nyari itu, alhamdulillah aku dapat 2 UN internship dan 1 internship di Hungari. Mm. Nah, pas nyari-nyari itu ya gampang-gampang susah ya. Kalau yang di apa yang di Hungari itu kebetulan aku dapat rekomendasi dari dosen yang aku jadi asisten dari semester 1. Jadi dia ya kayak, ini ada bukaan, kamu masuk aja gitu. Jadi yang mau nggak mau ya, ya itu tetap ada walaupun di luar negeri. Karena emang ya aku udah jadi asisten ya, jadi otomatis kalau dosenku udah kayak apa sih, merekomendasikan ke perusahaan itu namanya Schneider Electric. Terkenal Mm. nggak sih? Ya harusnya terkenal lah ya. Di Schneider Electric aku kerja, terus sambil itu juga aku kan suka ini ya, challenge gitu.
Nah, dulu aku menantang, masa sih aku nggak bisa dapat internship di UN gitu ya, United Nation. Hmm. Aku daftar tuh. Kayak selama 2 tahun itu kayaknya aku daftar lebih dari 10 lah ada. Hmm. Akhirnya itu tadi sebelum lulus ya, aku padahal udah daftar, aku udah lupa itu sama aplikasi itu. Karena waktu itu aku apply-nya 2020, 2021 Maret, Pak, April gitu ya. Enggak, Februari aku dikontak, hey, aku aku pilih kamu nih gitu. Nah itu waktu itu internshipnya di Bonn, di Oke. United Nation yang di Bonn di Jerman Barat ya. Hmm. Nah ya udah aku sambil ngerjain tesis, Hmm. sambil apa namanya UN internship itu. Ternyata aku juga udah lupa nih, pokoknya daftarnya kapan gitu ya. Itu ternyata aku dipanggil juga, aku ditelepon gitu ya. Ini dari Itali, dari United Nation Brindisi. Hmm. Aku juga dapat internshipnya. Jadi waktu itu aku dapat 2 internship sekaligus. Makanya waktu itu 3 ya. Kan tadi Hungary dan 2 itu. Jadi Hmm. waktu itu dia atur gimana caranya biar internship itu jalan gitu ya. Maksudnya tiga-tiganya tuh jalan. Akhirnya yang diselesaikan dulu yang di Bonn 2 bulan. Terus yang di Schneider Hungary karena aku butuh buat visa. Dan yang terakhir itu yang di Italia. Nah, yang di Italia ini yang paling lama 6 bulan. Jadi setelah aku lulus 6 bulan setelah aku lulus itu aku nggak perlu cari kerja karena aku udah punya UN internship itu. Dan emang rencananya pas abis pulang itu aku emang pengen pulang ke Indonesia Hmm. karena selama 2 tahun gak pulang, jadi pulang ke Indonesia dan ke Pakistan. Hmm. Nah, jadi dan waktu itu udah diputuskan kita pengen pindah ke Jerman. Jadi ya langsung ya cari kerja di Jerman. Tapi emang nggak ada apa namanya yang nyantol gitu ibarat kata karena di bidangku juga butuh bahasa Jerman. Jadi akhirnya setelah selesai dari internship dari United Nation itu 2021, tahun 2022 aku benar-benar fokusin Deutsch. Jadi belajar bahasa Jerman lagi. Sebelumnya pas S2 aku udah sampai A2, A21. Jadi pas 2022 aku ngulangin lagi A2 dan B1 dan sampai B2 selama 2022. Nah, terus 2022 Maret ya, aku mulai lagi tuh, mulai lagi cari kerja gitu, ngebut cari kerja dari mulai Maret 2022 sampai kan aku lulus 2021. Nah, 2021 Juni sampai Desember itu tadi United Nation. Dan aku nggak bisa cari kerja waktu itu karena emang fokusnya pulang dan nggak mau ini gitu ya. Terus pas udah mulai 2022 fokus lagi Deutsch. Jadi waktu itu pas Maret itu aku udah punya B1 udah selesai belajarnya gitu ya, tapi belum punya sertifikatnya. Terus aku cari-cari kerja. Waktu itu dari Maret aku udah mulai interview Mei, Juni aku dapat rejection, tapi dapat juga offer. Tapi karena kasus visa, jadi waktu itu aku harus ganti visa, tapi visanya nggak jadi-jadi. Jadi mereka nggak sabar, jadi ditarik lagi. Nah, Juli baru deh benar-benar aku dapat kerja. Jadi ya berapa lama tuh? Berarti ibarat kata kalau benar-benar fokus dari nyari kerja sampai dapat, aku nyari pertama itu Maret 2022, dapat masuk kerja September, berarti 6 bulan. Tapi dapat offer apa namanya offer kerjanya itu dari Juli. Jadi Hmm. ya 3-4 bulan lah cari kerja gitu. Jadi ya gitu sih. Nggak, maksudnya nggak ini ya. Dan aku merasa aku termasuk yang paling telat karena teman-temanku ya yang ranking satunya di jurusanku. Aku waktu itu kayaknya ranking 5 deh di jurusanku dari 22 orang itu. Nah, yang ranking satu itu yang IPK-nya paling tinggi, dia langsung pas dia tesis tadi ya karena dia tesisnya sama UN kebetulan mereka butuh orang jadi mereka langsung hire dia jadi dia di UN di UK terus ada juga yang langsung direkrut karena kan mereka juga rata-rata udah lebih besar dari aku maksudnya kalau aku kan dari S1 langsung S2 gitu aku lulus Agustus 2018 aku mulai S2 aku Agustus 2019 jadi setahun itu adalah masa itu tadi apa namanya apply beasiswa kan emang butuh waktu gitu ya. Jadi ya itu kalau teman-teman yang lain tuh pada yang udah kerja 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang udah senior 5 tahun. Jadi mereka
lebih gampang dari aku. Lulus langsung dapat kerja. Kalau aku termasuk yang agak lama, karena aku delay 1 tahun itu tadi. Tidak ada yang delay untuk belajar. Wow. Terus Kak, yang tadi di UN internship itu dapat gaji juga atau enggak? Enggak dapat. Oke. Jadi UN itu kan non-profit organization ya. Ya. Jadi nggak dapat gaji. Tapi alhamdulillah waktu itu karena universitasku itu baik gitu ya. Jadi selama aku ke apa di UN selama 6 bulan itu aku tetap dapat ini pesangon gitu. Kayak maksudnya cuma berapa ya uang 300 euro per bulan gitu. Lumayan Ya lah. tetap Bisa nabung. lumayan. Iya, makanya tadi lulus S2. Ya sebenarnya nggak dapat kerja juga, nggak dapat duit juga nggak apa-apa kan. Buktinya masih bisa berapa ya? Kayaknya aku saldonya pas udah lulus ya, beneran lulus-lulus gitu. Udah ke Pakistan, udah segala macam. Pas di Jerman, aku masih punya 8.000 kayaknya. Mantap. Terus Padahal Kak, udah hedon. di akhir penghujung nih, masih ada nggak pesan-pesan buat pendengar, penonton, orang-orang Indonesia, dan lain sebagainya? Pesan-pesan dari kakak. Satu hal. Mungkin yang aku ceritain itu senang-senangnya aja ya. Tapi pastikan itu hanya iceberg yang di atas permukaan gitu ya. Cuma 30% dari yang di bawah 70% gitu ya. Pastinya ada usaha, doa gitu ya. Dan yang paling ini aku sangat pegang tuh ridho dari ibu gitu. Jadi kalau ibu nggak ridho ya udah gitu. Jadi kalau dari sisi aku, eh, kita tuh nggak pernah boleh menganggap semuanya itu adalah possible gitu. Kita nggak boleh menganggap ada yang impossible, nggak bisa gitu. Karena kalau dilihat ya, walaupun tadi aku ceritanya singkat, dari kecil aku tadi udah bermimpi. Nah, tapi bedanya mungkin ada orang yang bermimpi, tapi kayak pungguk merindukan bulan gitu. Kayak bermimpi, tapi yang nggak berusaha gitu ya tadi. Kalau emang mau keluar negeri ya bahasa Inggrisnya harus bagus ya. Berarti mau nggak mau harus gitu ya bermodal investasi uang, investasi waktu buat belajar bahasa Inggris gitu. Jadi ketika kamu bermimpi ya harus percaya gitu. Mimpi itu bisa diraih. Yang penting usaha tadi ya dan tadi doa dan ridho dari orang tua itu sangat penting. Jadi ya mungkin nggak akan tadi ya kalau tadi keselip mungkin sedikit-sedikit tadi aku udah jatuh cinta tuh sama Jerman. Tapi ternyata Allah nggak ngasih tuh habis aku lulus S1 Allah nggak ngasih aku langsung ke Jerman. Tapi jalannya adalah aku harus ke Budapest dulu, ke UK dulu, ke Vienna dulu, sempat ke Vienna, terus baru deh Allah kasih jodoh yang emang pengen tinggal di Jerman gitu. Jadi kayak yang nggak ada yang impossible gitu. Jadi kalau kamu punya mimpi, percayalah mimpi itu bisa gitu ya. Yang penting adalah usaha dan tawakalnya kepada Allah gitu ya. Kalau karena memang tadi bahkan kan tetap gitu ya melibatkan Allah apa tadi kalau memang mau di Indonesia ya pasti di pilihan yang ini. Jadi ya itu. Jadi kayak tetap berusaha, tetap bermimpi, tapi juga jangan lupa buat bertawakal gitu ya. Dan kalau aku ya yang masih ini sampai sekarang kan kita itu boleh masuk surga dengan banyak pintu. Nah, kita juga bisa minta sama Allah gitu ya, apa yang kita mau dengan hal yang kita tuh paling utamakan misalnya. Ada orang yang gampang banget sholat malam. Nah, bisa jadi aku nggak bisa gitu. Ada orang yang paling gampang banget gitu ya, puasa. Nah, jadi kalau buat aku, pilihlah satu amalan yang itu tuh konsisten gitu. Dan ya percaya gitu ya, dengan amalan itu tuh jadi tiket kunci buat berdoa gitu. Ya Allah, aku udah istiqomah ini nih ya Allah gitu. Aku pengen ini gitu. Itu sih kalau dari aku. Keren banget. Wow, terima kasih Kak Isna buat pengalaman hidupnya yang ditempuh udah berapa tahun ya untuk memperjuangkannya, tapi akhirnya tercapai dan itu jalan panjang yang pasti pasti pernah nangis juga kan Kak ya di luar negeri Oh ya. ya seringnya pasti kangen orang tua. Kok Mhm. ini berat banget Mhm. pastilah. Itu sesuatu yang normal dalam perjuangan ya Kak ya. Ya, Jadi betul, menyerah ya. betul Keren ya. banget Kak Isna. Terima Konsisten. kasih banyak untuk waktunya dan warisannya.
untuk teman-teman. Ini ada salah satu cerita dari orang Indonesia yang sudah berjuang sejauh ini bisa juga magang di UN juga. Wow, keren banget. Dan semoga teman-teman bisa mengikuti jejaknya Kak Isna. Dan saya juga termotivasi. Terima kasih sekali. Sama. Oke, Kak Isna makasih banyak untuk waktunya. Semoga sehat selalu dan tercapai yang langkah-langkah ke depan yang akan apa ya, dicita-citakan. Oke, terima Amin, kasih Kak Isna. amin. Salam buat semuanya. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, ciao. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.